ketika Pak Akil itu ditangkap, saya ditelepon Profesor Saldi Isra. Katanya AM ditangkap. Konfirmasi, apakah tahu informasinya? Saya kemudian langsung gugup. Lalu saya kemudian menemui istri saya. Kemudian istri saya itu sedang mengetik. Kemudian saya bilang ada kejadian besar di Republik ini. Lalu kemudian, apa itu? Saya bilang begini, udahlah nanti aja. Saya bilang, takutnya nggak jadi, saya bilang. Jadi saya bilang takutnya nggak jadi begitu. Nah begitu saya kemudian nonton TV mencari running text dan lain sebagainya, istri saya mendekat. Lalu dia ngomong, dan istri saya itu namanya Yuyun Hairunisa. Dari Kalimantan Tengah, ingat itu. Dia juga dari Kalimantan Tengah, namanya Yuyun Hairunisa. Saya ingin mengatakan mungkin Tuhan sedang bekerja. Dia bilang, saya tahu kenapa ayah gugup dan pucat. Apa? Akil ketangkap ya? Loh kok tahu dari mana? Apalagi yang bisa bikin ayah pucat dan gugup kecuali kalau Akil ketangkap. Selain Akil ketangkap. Ternyata betul. Saya mendapatkan konfirmasi. Saya tanya sama istri saya, kok kamu mengerti? Karena saya mendoakannya selama 2,5 tahun soal itu. Itu yang terjadi. Dan itu doa orang yang teraniaya. Rupanya mau mendelegitimasi saya lagi. Silahkan kita tantang. Siapa yang nanti kemudian akan tertangkap. Atau siapa yang kemudian disuap dan menyuap. Siapa yang pernah menyuap. Siapa yang pernah disuap. Oh, saya orang teater, saya orang drama. Saya nggak yakin bahwa Mas Refil Harun gugup karena sudah 3,5 tahun mendoakan AM ketangkap. Yang saya tangkap dari bahasa tubuh sampean, gugup karena habis ini pasti merantak kemana-mana. Apakah itu betul? Bahwa gugupnya itu akan merantak kemana-mana? Ini merantak kemana-mana? Ke hakim-hakim yang lain. Yang lain. Saya nggak tahu ini tidak. Tidak. Saya jujur tidak. Tapi tidak. Saya nggak yakin. Enggak. Saya hanya berpikir tentang Akil Muhtar pada waktu itu karena itulah fakta yang saya dapatkan. Baik. Karena itulah fakta yang saya dapatkan. Saya tidak mau berspekulasi tentang 8 hakim lainnya. Baik. Bahkan saya mendapatkan fakta yang nyata pun saya masih hati-hati dalam menulis. Karena azas praduga tak bersalah. Saya memegang itu. Ya, saya memegang itu. Untuk ditanya apakah 8 hakim lainnya terlibat, saya dengan jujur mengatakan saya tidak tahu. Allahu alam. Silakan KPK yang melakukan investigasi. Terima kasih. Saya ingin mengambil satu pengalaman, tetapi tidak akan bermaksud menyebut pengadilan mana. Kebetulan ahlinya ada di tempat ini. Ada keterangan ahli yang mengatakan bahwa perpindahan bukuan satu keuangan negara atau keuangan daerah ke bank swasta itu, ahli mengatakan harus dengan persetujuan menteri. Kalimat itu oleh hakim lalu kemudian dihilangkan menjadi tanpa persetujuan. Apa implikasi hukumnya? Adalah bebas. Ini sesungguhnya yang harus dipikirkan. Apalagi terhadap sebuah kekuasaan memutus yang tidak ada channel untuk adanya public complaint. Itulah Mahkamah Konstitusi. Saya tidak tahu apakah ada di sana yang namanya pengawasan. Tetapi setahu saya tidak ada. Kalaulah ada, pengawasannya adalah kuratif, represif. Yaitu ketika terjadi anggota misalnya majelis hakim konstitusi misalnya melanggar kode etik atau melanggar hukum, maka dibentuk. Itu kan represif. Tetapi bagaimana sesungguhnya pengawasan yang ideal menurut saya adalah pengawasan yang sifatnya preventif. Mulai dengan apa yang disinggung oleh Zainal tadi, bahwa urusannya adalah pada rekrutmen. Yang sudah oleh undang-undang sudah jelas kriterianya, antara lain transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, Pak Bang Karni, adalah penting dipikirkan bagaimana nanti kepada siapapun lembaga, kepada apakah dibentuk lembaga baru atau tidak, yang pasti bahwa masyarakat membutuhkan sebuah saluran. Masyarakat membutuhkan channel ketika mereka punya persoalan, mereka punya komplain, lalu dia kemana? Lalu apa artinya akses justice di sini? Di mana akses justice terhadap mereka yang mengalami persoalan-persoalan begini? Coba Pak Karni bayangkan, saya masih ada simpan di sini. Beberapa orang guru pengajar kewarganegaraan di SMA, dia katakan, Prof. Saldi katanya,
selama ini kita menceritakan Mahkamah Konstitusi kepada siswa dengan cerita yang sangat baik. Sekarang kalau siswa tanya ke kami, bagaimana menjelaskan peristiwa ini? Gitu. Coba bayangkan ini soal ini saja. Tapi menurut saya, itu sudah menjadi fakta. Saya mungkin hampir semua orang merasa sedih, marah, dan segala macamnya. Maka dalam konteks tertentu, saya bisa memahami kemarahannya Pak Jimli tadi, yang sampai mengatakan, hukum mati saja. Itu reaksi yang bisa dipahami. Kenapa? Ini kan lembaga dibangun dalam waktu yang cukup lama, sampai ke titik puncak. Tiba-tiba rontok. Saya bisa. Pak Jimli pasti tahu lah dia, bahwa tidak mungkin dihukum mati. Tapi dia ekspresikan kemarahannya itu. Dan menurut saya, itu ekspresi yang konstitusional menurut saya. Kaget juga ketika tadi ada toleransi bahwa Pak Jimli dan Pak Mahfud mengatakan harus dihukum mati. Saya juga bingung juga. Lebih bingung ini daripada yang melanggar hukum, Pak, gitu ya. Karena apa? Dua profesor ini adalah mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Dua orang ini adalah yang mengawal konstitusi. Mengapa dia berpendapat spontanitas seperti itu? Mungkin tadi dikatakan emosional seperti itu. Mengapa dia berpendapat yang melanggar konstitusi? Saya katakan melanggar konstitusi gimana? Tidak ada satu pasal pun mengenai tindak pidana suap yang itu diancam pidana mati. Nah, ini yang saya ingin katakan sebagai pembelajaran kepada publik, ya, mereaksi kalau lagi emosional, janganlah dia mereaksi lebih dulu. Mungkin mengambil air wudhu, sholat, dan sebagainya, setelah tenang, baru kemudian bereaksi, gitu ya. Nah, kalau bereaksi dalam posisi seperti itu, yang reaksi itu ternyata melanggar hukum pidana dan juga melanggar konstitusi, nah, pertanyaannya, lantas publik masyarakat Indonesia itu belajar dari mana, gitu ya. Nah, inilah kita sebagai seorang profesor, sebagai ahli yang teman-teman yang lain ini, ya kita harus hati-hati dalam berpendapat seperti itu. Pendapatlah yang sejenisnya, tapi jangan melanggar undang-undang atau melanggar konstitusi. Nah, repotnya pada saat itu, justru orang-orang awam, hukum yang seberat-beratnya itu lebih berat, lebih bagus daripada hukuman mati secara emosional. Saya memang ini paling susah mencari orang. Ya kadang-kadang mungkin dia tidak korupsi. Pejabat-pejabat kita juga begitu. Tapi orang bisa korupsi melalui istrinya. Dan di Indonesia itu banyak pejabat tinggi rendah itu yang korupsi melalui, saya tidak bisa sebut nama karena saya tidak punya bukti. Begitu saya sebut nama, besok saya dipanggil oleh Kapolri. Tapi sejarah membuktikan Marie Antoinette itu dari Perancis itu juga ya korupsinya itu luar biasa sehingga akhirnya suaminya digantung begitu. Nah, saya pikir tadi aja saya sudah dengar katanya gaji di mana itu Mahkamah Konstitusi bisa buat 5 istri. Padahal saya tahu yang resmi itu hanya 4. Kok bisa 5 tuh bagaimana tuh itu ya? Bonus Pak. Aduh, ya bonus. Wah repot memang gitu tadi. Ada istilah yang paling sederhana Pak. Ya di sini kan ada profesor-profesor, ada ahli-ahli hukum. Mereka kasih apa itu definisi macam-macam tentang korupsi. Tapi sebetulnya secara kriminologi korupsi itu berarti pembusukan. Itu aja. Tidak usah pakai apa dengan culpa atau doles atau apa itu cukup pembusukan. Nah kalau sudah busuk itu ibarat kaki yang busuk itu harus dipotong saja Pak, tidak bisa lagi itu. Saya itu yang dan yang berikut saya ingin kasih tahu kepada wakil-wakil dari Senayan. Ya ini juga dalam bahasa asing ini saya baca tadi baru di majalah Time. Not all that is legal wise. Tidak semua yang berbau hukum itu memang bijaksana. Tidak betul. Ya, apa dikira kalau kasih Akil Mokhtar hukuman mati atau Anas itu hukuman mati lalu orang kapok? Saya kira sejarah menunjukkan tidak begitu.